mengheningkan cipta yang akan dipimpin oleh Saudara Edi Silaben selaku Ketua Pemuda Katolik Komda Jawa Barat. Baik saudara-saudara semua, untuk mengenang jasa para pahlawan kita, khususnya para pejuang dan umat Katolik yang ada di Indonesia, mari sama-sama kita menundukkan kepala, mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan Tri Prasetya Pemuda Katolik. Tri Prasetya Pemuda Katolik. Kami, Pemuda Katolik Indonesia, pendukung hari-hari depan gereja dan negara, berjanji senantiasa setia pada pimpinan gereja dan negara. Kami, Pemuda Katolik Republik Indonesia, pendukung hari-hari depan gereja dan negara, berjanji tetap berjuang demi kepentingan gereja dan negara. Kami, Pemuda Katolik Indonesia, pendukung hari-hari depan gereja dan negara, berjanji selalu mengutamakan persatuan, kekeluargaan, dan toleransi. Mars Pemuda Katolik. Mars Pemuda Katolik. Berjuang bersama-sama untuk nusa dan bangsa. Kita berjuang berdasar hati dan suci murni. Tegak berada dalam membela gereja dan ibu pertiwi. Pro Ecclesia et Patria, Pro Ecclesia et Patria, untuk gereja dan tanah air Indonesia. Kita pemuda Katolik di Indonesia, berjuang bersama-sama untuk nusa dan bangsa. Kita berjuang berdasar hati dan suci murni. Tegak berada dalam membela gereja dan ibu pertiwi. Pro Ecclesia et Patria, Pro Ecclesia et Patria, untuk gereja dan tanah air Indonesia. Selanjutnya, doa pembuka. Baik, teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kita masih dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu bahwa dengan pertemuan webinar malam ini kami boleh ambil bagian dalam karya-Mu. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan kegiatan webinar. Arahkanlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami agar dalam Dikau kami mulai dan bisa. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Selanjutnya kita mendengarkan kata sambutan Ketua Pemuda Katolik Komda Jawa Barat, Saudara Edi Silaban. Cek, apakah suara saya terdengar, Kang Rey? Ya, cukup jelas. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Patria. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada yang terhormat, rekan-rekan pengurus Pusat Pemuda Katolik sudah hadir Kang Umbu Billy. Nah, ini unik. Kalau udah di Jawa Barat ada tambahannya Kang. Jadi udah ada Kang, ada Umbunya lagi. Selamat bergabung Kang Umbu. Sudah bisa bersama-sama kami di Pemuda Katolik Jawa Barat. Ada Teh Regina Viane juga. Selamat malam, Teh. Selamat malam, Ketua. Sebagai sekretaris dari Kang Umbu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah bisa hadir. Lalu saya ucapkan juga kepada yang terhormat para ketua-ketua cabang yang sudah terdata di list daftar hadir, mungkin bisa ya bersuara teman-teman dari Kota Bekasi ya. Boleh di chat teman-teman, hadirkah? Ini penting ini. Nanti siapa tahu dapat door prize kan? Nah, sudah hadir. Ya. Ada teman-teman dari Bandung, Cianjur, Kota Bogor, silahkan ramaikan di Zoom chatnya. Kabupaten Bekasi. Saya juga bingung nih, ada teman-teman dari Banyumas. Nah, Banyumas juga hadir, Kabupaten Lebak. Ada dari Kuningan dan Cirebon. Kepada yang terhormat juga para pengurus Pemuda Katolik yang sudah hadir, terima kasih. Pertama-tama saya mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bisa berkumpul di tempat ini, bisa bersama-sama berdiskusi terkait apa itu bisnis. Rekan-rekan semua, dalam kesempatan ini hampir 77 tahun Pemuda Katolik terus berkiprah. Dan selama saya berpemuda Katolik, baru ini kita betul-betul sangat concern bicara bagaimana kita bicara perbaikan ekonomi. Pemuda Katolik Jawa Barat, tentu saya ingatkan kembali, 17 November telah dilantik di tahun 2019. Hampir selesai kita teman-teman di tahun ini. Saya mengundang kepada teman-teman untuk bisa nanti bersama-sama kita di Muskomda Jawa Barat, yang tuan rumahnya adalah teman-teman Kota Bandung. Kami juga sedang berusaha untuk berkomunikasi dengan Bapak Gubernur dan Bapak Uskup Bandung. Sebelumnya kita sudah beraudiensi juga dengan Bapak Uskup Bogor, dihadiri oleh teman-teman Komcap se-Uskupan Bogor. Tema kita hari ini adalah Sapa Bisnis Petra Natural. Saya mengucapkan apresiasi saya kepada Kang Bambang, Kang Ruben sebagai Wakil Ketua Bidang Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif yang telah melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini juga merupakan bentuk dukungan kami terhadap produk Petra Natural yang juga merupakan kebijakan pengurus pusat yang diketuk palu di Rakernas Manado. Tentu organisasi kita memiliki banyak tantangan. Sedikit saya berikan pandangan pada teman-teman bahwa rasio entrepreneur Indonesia juga masih di bawah negara tetangga kita. Seperti di Singapura saat ini sudah mencapai angka 7%, di Malaysia sudah berada di level 5%, sedangkan di Indonesia masih 3,1% dari total populasi, berarti kita sudah memiliki entrepreneur 8,6 juta orang yang sudah menjadi entrepreneur. Di sisi lain teman-teman, syarat menjadi negara maju dibutuhkan lebih dari 14% jumlah entrepreneur. Ini nanti juga akan dijelaskan Kang Umbu dan
Teh Regina, bagaimana kemudian orang-orang muda penting bersemangat, khususnya teman-teman Jawa Barat. Kenapa seperti itu? Ada beberapa kendala teman-teman dalam menyelami entrepreneur di Pemuda Katolik, baik kendala personal dan organisasi. Saya mencatat kendala personal itu banyak sekali kader yang tidak berminat di dunia usaha. Banyak yang ingin menjadi kantoran, sedangkan banyak sekali juga yang sukses di wirausaha. Ada juga yang beranggapan ruwetnya menjalani berwirausaha karena ada aturan main yang harus dilaksanakan. Di sisi lain juga ada ide tapi bingung menjalankannya seperti apa. Nah, nanti kita bisa berdiskusi dengan kedua narasumber kita. Yang paling inti dari sisi personal adalah minder dalam memulai usahanya. Namun dalam perjalanan Pemuda Katolik juga kendala organisasi juga masih ada beberapa poin teman-teman yang mesti kita pecahkan. Saya menyelami ada 4 poin. Pertama adalah intensitas aktivitas organisasi yang tinggi. Karena organisasinya terus melakukan kegiatan, maka dibutuhkan dana, sehingga ada keterbatasan dana. Nah, mungkin kegiatan ini nanti bisa menjadi jalan keluar. Lalu, minimnya kolaborasi antara sesama kader dan lintas organisasi. Ya, saya tidak mau bicara kita yang di luar, tapi saya berharap teman-teman di internal yang sudah mempunyai usaha nanti bisa sharing ataupun bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mencerahkan forum ini. Memiliki ide usaha organisasi namun juga tidak ada kader yang mengeksekusi, itu juga menjadi persoalan. Jujur saja Mbak Regina, Kang Umbu, kegiatan hari ini yang melaksanakan hanya beberapa saja. Tapi kami terus bergerak, tidak berkecil hati, bahwa ya beginilah kita menjalani, menapaki, dan bagaimana kita melayani organisasi kita. Terakhir, mindset organisasi baru sebatas melaksanakan formalitas. Ini lebih ke dalam. Saya berharap bahwa kritik ini tidak hanya kepada di pengurus pusat, tapi di Komda saja. Saya sih berharap kegiatan hari ini tidak menjadi formalitas saja, bahwa oh ya ini menjadi tugas bidang kita, tapi bagaimana kemudian cara memandunya, memantaunya, sampai betul-betul ada Komcap yang bisa berbisnis dan mendorong organisasi yang memiliki kas minimal. Saya mendorong teman-teman Pemuda Katolik se-Jawa Barat untuk melihat keprihatinan tadi, bahwa itu juga menjadi bentuk keprihatinan gereja. Harapannya teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini. Teman-teman juga mungkin tadi sudah disampaikan ada voucher, tapi saya berharap bukan itu menjadi tujuan kita bersama, tapi pengetahuan ini bisa dibawa kepada organisasi, lalu kemudian bagaimana diimplementasikan. Pesan dari Ketua Umum, bagaimana teman-teman Komcap ini bisa menjadi role model dari Komcap-Komcap lain senasional. Terima kasih untuk seluruh pihak. Demikian sambutan dari saya. Selamat berdinamika. Pro Ecclesia et Patria. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Ketua Edi atas sambutannya, atas sapaannya kepada kita. Oke, teman-teman semuanya, sepertinya sudah tidak sabar untuk langsung kepada main acara kita pada malam hari ini, ngomongin apa sih gitu ya, sapa bisnis seperti apa sih ya. Oke, tapi sebelum kita ke sana, ada baiknya teman-teman boleh semuanya open cam dulu, mumpung masih cantik-cantik, ganteng-ganteng, kita akan foto bersama dulu ya. Ayo. Pokoknya tampil paling cantik, paling ganteng, supaya kita abadikan dulu kehadiran teman-teman di awal pertemuan kita pada sore sampai dengan malam hari ini. Kang Oki, siap? Siap, tapi kayaknya masih belum semuanya buka open kamera ya. Oke, Ferdinand, Josephine Meilista, Ruben, Stella, ya sudah.
Margaret Maria, Lukas Pati. Ayo, boleh segera dibuka kameranya biar kita juga melihat wajah teman-teman ya. Siapa tahu nanti menjadi pemenang voucher ya, karena mewakili Komcapnya hadir bersama-sama di tempat ini. Boleh, Kang Oki? Boleh mulai? Oke. Ini ada 2 layar ya, jadi tolong ditahan dulu senyumnya ya. Jangan lupa senyum. 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya simpan dulu. Ketua Arnold kayaknya dia semangat sekali. Dia yakin kalau dia akan memenangkan voucher hari ini. Nggak kedengaran, Ketua. Nggak kedengaran. Oke, baik. Karena kita sudah abadikan pertemuan kita di awal ini, artinya kita sudah siap untuk maju ke depan. Oke, seperti yang kita sudah sampaikan tadi bahwa pada malam hari ini akan ada pemenang 2 voucher. Kang Oki bisa ditampilin nggak vouchernya itu? Sebentar. Nah ya, jadi saya akan kasih tahu kepada teman-teman kriteria pemenang dari 2 paket voucher ini ya, senilai 300.000 untuk 2 pemenang ini. Sudah hadir Yang juga pertama, Kang Rey. Ini siap. ada Kang Erik Darmajaya, kebetulan beliau adalah anggota DPRD Kota Bandung dan Bendahara Pemuda Katolik Kota Bandung. Boleh bersuara Kang Erik? Kang Erik. Siap, turnuan. Mantap Kang Erik, sehat selalu. Terima kasih sudah hadir. Selalu. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Oke ya. Nah, ini teman-teman sudah boleh dilihat ini ada 2 paket voucher buat teman-teman yang beruntung pada malam hari ini. Kriterianya adalah tentunya kita akan berikan kepada Komcap ya. Jadi yang paling jumlahnya terbanyak. Jadi lihat tadi mendaftar itu Komcapnya banyak nggak gitu kan? Terus lihat ketuanya dimobilisasi nggak masuk, tidak hanya daftar gitu ya. Nah, nanti kita akan verifikasi. Terus syarat yang kedua adalah tentunya yang teraktif dalam Zoom kita pada malam hari ini. Oke, seperti itu. Nanti untuk yang menang kita akan umumkan di akhir dan nanti boleh kita langsung berkomunikasi dengan kami panitia. Oke, seperti itu. Sudah tidak sabar lagi kan, teman-teman? Kita akan langsung mulai kepada acara kita, inti acara kita pada malam hari ini. Nanti yang akan dipandu oleh Kang Bambang Sriyono selaku Wakil Sekretaris Bidang Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif Pemuda Katolik Komda Jawa Barat. Oke, Kang Bambang, saya persilahkan untuk memandu acara kita pada malam hari ini. Baik, Kang Rey, terima kasih. Yang terhormat Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Kang Umbu, Billy, dan Mbak Regina Vianney, yang terhormat Ketua Pemuda Katolik Komda Jabar. Sekali lagi kita pekikan Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Nah, ini kita hadir dengan wajah cerah walaupun sudah menjelang malam ya. Udah malam, bukan menjelang, sudah malam. Teman-teman, ada perbincangan bagus, ada yaitu Sapa Bisnis, terlebih ini mengenai bisnis Petra Natural. Dan kita lihat kalau kita search sekarang, Petra Natural, maka muncul beberapa marketplace. Saya lihat ada di Tokopedia, ada di Shopee. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Dan ini menjadi tujuan bagaimana kita memberdayakan ekonomi di Komcap masing-masing dan juga membawa dampak sosial bagi masyarakat sekitar dan keuntungan juga ya bisa untuk kegiatan sosial di Komda kita dan juga untuk pengembangan pribadi, pengembangan ekonomi kita masing-masing. Tak sabar lagi, pada sesi pertama ini akan di narasumber kita yaitu Kang Umbu Billy yang berbicara bagaimana dengan ekosistem Petra Natural ini. Baiklah, kita perkenalkan dulu
narasumber pertama kita. Nama lengkapnya Kang Herman Umbu Bili, kelahiran Denpasar, 6 Agustus 85. Beliau putra dari Sumba, dan sekarang saya sudah menikah, mempunyai 2 putra, dan beliau berasal dari Komda Bali, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Digital dan Ekonomi Kreatif. Dan saat ini beliau itu adalah CEO Sumba Media, kemudian juga sampai sekarang CEO Civil Arsitektur, dan beliau aktif dan punya keterampilan dan kemampuan itu ya pasti masih di bidang arsitektur, perencanaan bisnis dan teknologi, konsep kreatif untuk komunitas, acara live, virtual, dan hibrid. Nah, untuk pengalaman pendidikan, beliau adalah lulusan dari Universitas Pendidikan Nasional di Denpasar, Bali, dari Fakultas Teknik. Dan masa kecil beliau dari TK sampai sebagian SD pendidikan di Bali, Denpasar. Kemudian lanjut SD sampai SMA di Sumba, terlebih di kota Waingapu. Dan pengalaman yang lainnya, nah ini kalau kita bacakan bisa sampai jam 12 malam. Ya. Baik, tanpa berpanjang kata, sesi pertama ini kami persilakan Kang Umbu Bili bercerita, menyampaikan bagaimana sih bisnis Petra Natural ini. Kami persilakan Kang Umbu. Baik. Materi saya aman, Kang, ya? Materi Kang ya, aman deh Kang Oki. Aman. Oke, siap. Oke. Baik, selamat malam Pro Ecclesia et Patria, Bung Ketua Komda Jabar, Bung Edi. Lalu ada Bang Moderator, Bang Reginal, juga ada Kang Bambang. Terima kasih sudah dipandu. Ada rekan saya Mbak Regina, selamat malam, dan seluruh kader-kader Pemuda Katolik, Komda, dan seluruh Komcap di Jawa Barat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami senang sekali. Lalu tadi saya disapa Kang Umbu. Tentunya saya tidak terlalu asing dengan sapaan Kang Umbu karena beberapa tahun saya sejak 2008 itu saya sempat jadi atlet tarung derajat. Jadi saya sering sekali bertanding di Bandung itu zaman dulu. Gitu. Jadi sapaan Kang itu sampai sekarang ada beberapa ini yang masih menyapa saya dengan Kang gitu. Lalu saya juga tergabung di satu organisasi namanya ICCN, Indonesia Creative Cities Network. Itu jejaring dari BCCF, Bandung Creative City Forum. Jadi saya itu setiap tahun ada jadwal rutin saya harus berkantor di kantornya ICCN di Braga gitu. Jadi sangat sering ke Bandung. Baik, saya tidak berlama-lama, nanti kita ceritanya di belakang bisa lebih lebih panjang. Saya ingin masuk ke materi. Jadi memang sekarang ini kan kita jelas selalu mungkin teman-teman selalu dengar bahwa Indonesia itu punya cita-cita besar dan itu dibicarakan oleh Presiden Jokowi sendiri soal Indonesia Maju atau Indonesia Emas 2045. Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045 itu jelas adalah perjuangan kita menuju 5 besar, bahkan 4 besar negara besar di dunia gitu. Dan itu adalah perjuangan ekonomi, karena di mana kita harus lepas dari masyarakat middle income, pendapatan menengah ke pendapatan atas. Jadi perjuangannya sangat jelas, perjuangannya adalah ekonomi. Berbeda dengan tahun 1945. 19 tahun 45, anak-anak muda waktu itu perjuangannya juga jelas. Perjuangannya adalah merebut kemerdekaan dan merintis bangsa Indonesia ini di awal-awal kemerdekaan itu. Nah, cita-cita perjuangan kita hari ini jelas adalah perjuangan ekonomi. Maka sangat tepat jika pemuda Katolik itu mengambil peran di sini sebagai pejuang ekonomi gitu. Walaupun tidak semua, tetapi sebagian besar itu saya harap dan kita harapkan bersama itu bisa di situ. Tadi Ketua Edi sampaikan bahwa kita butuh sekian persen menjadi entrepreneur, menjadi leader-leadernya pejuang-pejuang ekonomi tadi. Kurang lebih seperti itu pengantarnya. Oke, next.
Next. Ya, ini yang saya mau gambarkan. Sebetulnya kali ini saya akan banyak cerita itu soal ekosistem industri kreatif, karena kita ingin dorong bagaimana pemuda Katolik ini masuk di sini. Jadi Petra Natural nanti secara detail akan disampaikan oleh Mbak Regina. Jadi Petra Natural itu adalah salah satu produk yang coba kita aplikasikan, salah satu brand yang kita coba aplikasikan. Tapi yang sedang kita desain di bidang ekonomi kreatif dan digital ini adalah ekosistem yang lebih besar, ekosistem industri kreatif. Jadi kenapa ekonomi kreatif? Satu itu tadi, kita saat ini sedang melakukan perjuangan ekonomi, pembangunan ekonomi. Kalau zaman dulu, pembangunan ekonomi itu biasanya berbasis sumber daya alam. Tapi hari ini, di seluruh dunia, pembangunan ekonomi itu bahkan lebih besar di sumber daya manusia. Saya beri contoh begini, kalau zaman dulu, atau bahkan sekarang sebagian besar, kalau suatu negara besar ingin menguasai minyak, atau zaman dulu di Indonesia mereka ingin menguasai sumber daya alam kita, itu mereka akan datang dengan invasi militer gitu. Termasuk juga sekarang masih terjadi di sebagian negara di Timur Tengah, itu negara-negara besar datang dengan invasi militer untuk mengambil atau merampas minyaknya. Tapi tidak demikian dengan di Silicon Valley, di tempat di mana para insinyur-insinyur itu membangun apps seperti Facebook, seperti Google, seperti Microsoft di sana. Itu kalau terjadi invasi militer ke sana, aset-aset di situ diambil, nggak bisa, karena aset-asetnya ada di kepala para insinyur, artinya ada di manusia. Jadi sekarang itu pembangunan ekonomi itu tidak hanya berdasarkan sumber daya alam, tapi juga berdasarkan sumber daya manusia. Itulah nanti yang terkait dengan kita, bahwa yang kita akan hadapi di 2030 sampai 2045, dan itu sudah dimulai dari sekarang, adalah bonus demografi, di mana bonus demografi itu jumlah penduduk usia produktifnya lebih banyak dari yang tidak produktif. Nah, ini akan sangat bermanfaat atau memberi faedah yang tinggi apabila generasi-generasi muda ini adalah generasi produktif yang memang produktif, yang menghasilkan karya. Entah itu karya ekonomi, entah itu karya sosial, atau karya apapun, tapi dia harus menjadi anak muda yang memang produktif. Tapi kalau dia menjadi anak muda yang usia produktif namun tidak produktif, itu akan berpotensi menambah masalah, baik itu masalah lingkungan maupun masalah negara gitu ya, karena mungkin saja tingkat kriminal bisa tinggi, tingkat pengangguran bisa tinggi. Lalu di lain pihak kita juga dihadapkan dengan tantangan otomatisasi gitu. Jadi ada beberapa pekerjaan yang hari ini sudah praktis tergantikan oleh komputer, tergantikan oleh berbagai teknologi artificial intelligence lah dan lain-lain itu juga membuat lapangan kerja lama semakin sempit. Tapi beberapa kajian dan sudah terbukti itu juga ada beberapa profesi-profesi baru yang dihasilkan dari perkembangan dunia saat ini kan gitu. Misalnya dulu siapa yang tahu bahwa barista atau tukang bikin kopi itu hari ini menjadi profesi yang keren. Zaman dulu kan enggak gitu. Atau YouTubers gitu dan lain-lain lah, teman-teman pasti sudah tahu. Nah, di ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor tadi yang bisa memanfaatkan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya manusia tadi. Kurang lebih itu. Next. Ya, ini saya mau tunjukkan peta Indonesia gitu ya. Sebetulnya ini bagaimana cara kita melihat Indonesia dari sisi industri, dari sisi yang berbeda gitu. Misalnya kita punya 263 juta penduduk gitu kan. Sekarang udah bertambah, ini kan data tahun 2018. Lalu ada 157 juta jiwa usia produktif yang 15 sampai 64 tahun. Lalu ada 16.000 pulau, ada 514 kota kabupaten, ada 300 kelompok etnis, ada 1.340 suku, ada 742 bahasa, ada 132 juta pengguna internet, itu bahkan itu data lama, itu tahun 2017, 40%-nya aktif sosial media. Saya yakin ini angka-angka juga sudah meningkat, kecuali mungkin bahasa dan lain-lainnya. Tapi yang saya mau bilang adalah kita ini bangsa yang memang bangsa yang besar gitu, yang adalah kumpulan dari bangsa-bangsa yang sepakat menjadi bangsa Indonesia gitu kan. Ini kalau kita
tambahkan lagi angka-angka survei yang lain, ini akan sangat besar. Nah, saya coba visualkan itu misalnya di dalam layer ini gitu ya, kita tempatkan rumah adat itu dari Sabang sampai Merauke gitu ya, dari rumah-rumah di Sumatera sampai rumah di Papua, rumah adat semua kita sampaikan, kita pasang di sini. Ini gambarnya lembar ini nggak akan cukup gitu karena kita punya banyak sekali rumah adat. Oke, rumah adatnya kita singkirkan, coba kita pasang lagi gambar-gambar ini pakaian-pakaian tradisional kita. Itu bisa di satu kampung itu ada berapa pakaian gitu kan, belum lagi yang lain-lain. Nah, itu kan mencerminkan bagaimana kekayaan kita bangsa Indonesia itu di domain lokalnya itu. Nah, di situ sebetulnya di seluruh dunia kalau kita ngomong arsitektur, karena saya arsitek, ragam rumah tradisional yang banyak itu tidak ada negara manapun yang saingi kita. Ada yang saingi kita dengan jumlah ragam banyak model rumah tradisional itu hanya Afrika. Tapi Afrika itu adalah benua, bukan negara dia. Nah, sehingga sebetulnya kita ini negara yang sangat besar dari sisi budaya dan kearifan lokal dan lokalitas, karena lokalitas adalah originalitas kita, kurang lebih begitu. Next. Oke, ini tadi saya bicara bonus demografi, tadi sudah saya sampaikan. Next saja. Nah, ini tadi 16 subsektor dari ekonomi kreatif, itu ada aplikasi, arsitektur, desain produk. Nah, seperti sekarang ini yang kita lakukan di Petra Natural itu sebenarnya adalah kita masuk di desain produk ini. Lalu ada fashion, ada desain interior, ada desain komunikasi visual, seni pertunjukan, ada film animasi video, ada fotografi, ada kriya, ada kuliner, musik, penerbitan, pengembang permainan, periklanan, seni rupa, televisi, dan radio. Nah, kebetulan di profesi saya, di 2 perusahaan yang kami sedang kembangkan ini, kami kurang lebih ada di 10 subsektor itu. Ada dari 17, kita ada di sekitar 10-nya yang kita masuki. Mbak Regina juga ada beberapa usahanya, nanti Mbak Regina bisa jelaskan. Jadi ini bagaimana ini, dan ini masih akan terus berkembang gitu, karena ekonomi kreatif ini juga dia juga bagaimana pengembangan manusia, tapi dia juga mengadopsi teknologi. Dan yang paling penting sebetulnya di seluruh kegiatan di ekonomi kreatif ini juga memaksimalkan potensi manusianya gitu. Jadi manusianya yang harus kreatif, berpikir kreatif, lalu melahirkan karya-karya inovatif dengan metode kerja kolaborasi gitu ya. Next. Nah, ini kalau kita contoh-contoh gitu ya, ini ada ruang-ruang kreatif yang dibangun gitu ya, dan ini kan baru beberapa tahun saja, belum terlalu lama. Misalnya di M Block di Jakarta gitu ya, kalau di Braga di Braga ada Space namanya, dan banyak lagi tempat di Braga itu. Oke, next. Yang cukup terkenal juga kalau di Jawa Barat itu di Jatinangor juga tuh, komunitas kreatif di Jatinangor. Lalu ini di Sleman punya Creative Space juga. Oke, next. Ini dulu di Bali, di Rumah Sanur. Next. Ini yang kita sedang ini yang kami buat. Ini kami sedang buat di Sumba, sedang berproses. Oke, next. Nah, jadi ruang-ruang kreatif ini memang ini next saja tidak apa-apa. Ruang kreatif ini memang dibangun supaya apa? Supaya tadi si 17 subsektor itu, penggiat-penggiatnya itu bisa bergabung, bisa ada tempat kumpulnya, ada tempat nongkrongnya. Nah, kenapa saya tunjukkan tadi tempat-tempat itu ya? Karena hampir di setiap keuskupan kita itu selalu ada aset-aset, dan mungkin sebagian besar aset, bukan sebagian besar, ada 1 atau 2 aset itu yang mungkin bisa kita manfaatkan atau kita refunction atau kita, ini konsep jangka panjang ya, atau kita kolaborasikan dengan yang sudah ada di situ untuk menjadi kreatif hub-nya Pemuda Katolik misalnya. Jadi disitulah nanti saya berharap ada satu Komda yang bisa mewujudkan itu sebagai contoh gitu ya. Jadi kita punya satu tempat kumpul yang memang itu adalah creative space gitu. Jadi anak-anak muda kita yang misalnya yang pemusik, lalu yang pekerja seni, pekerja teknologi itu punya tempat
tempat berkumpul, tempat ngopi, tempat nongkrong, sekaligus tempat jualan bersama gitu. Nah, ini kan akan keren sekali gitu. Nah, ini di Bali kita beberapa waktu lalu kita coba luncurkan platform katkat.id. Ini memang masih berprogres, kita masih coba bangun teamwork-nya, belum oke, tapi kita sudah mulai dan ini kita tinggal besarkan saja. Jadi di situ sebenarnya sangat sederhana saja, kita akan kita kegiatan-kegiatan seperti ini kita satukan di dalam satu platform gitu ya, supaya tidak hilang. Artinya yang tidak berkesempatan nonton sekarang dia tetap bisa nonton kapanpun gitu. Dan ini juga kita simpannya misalnya di cloud-nya YouTube kan, tetap kita simpan di YouTube. Tapi yang paling penting adalah kenapa kita harus bikinkan satu platform sendiri supaya semua kegiatan itu terurut di situ. Jadi pada saat kita harus LPJ setelah beberapa tahun kemudian, kita udah punya urutannya, nggak sulit untuk melakukan itu. Lalu kita juga coba maksimalkan ada podcast. Kita banyak sekali punya talenta musik gitu ya. Punya banyak sekali talenta musik. Kenapa kita tidak bikinkan platform sederhana seperti Spotify? Dan itu bisa. Itu teknologi tidak sulit, kita bisa buat. Jadi yang belum bisa masuk ke area profesional seperti di platform-platform musik Spotify dan lain-lain itu dia kita wadahi dulu. Atau kita bisa bikin dengan skenario misalnya skenario perlombaan gitu ya, perlombaan lalu musik-musiknya kita masukkan di situ. Begitu juga film Pemuda Katolik di Bali beberapa tahun lalu punya festival film dan saya lihat hasilnya keren banget dan itu yang kita menjadi alasan kita kita harus bikin ini platform dan kita sudah coba dan ini kita lagi kembangkan. Jadi kita di Bali punya katkat.id yang sedang kita kembangkan lagi. Oke, next. Nah, ini adalah rancangan besar kita untuk bidang digital dan ekonomi kreatif ini. Jadi kita di Rakernas yang lalu kita mendorong supaya materi ekosistem industri kreatif ini dan pengembangan produknya seperti Petra Digital, seperti ada juga bank sampah Petra, lalu ada penggerak digital dengan Kominfo itu. Nah ini kalau kita ingin masukkan itu ke mulai dari kurikulum KKD. KKD udah masuk, KKM sudah masuk, sehingga nanti pada saat KKL itu dia bisa lebih kita kembangkan lagi, kita kembangkan. Jadi KKL kebetulan Bali akan menjadi tuan rumah tahun ini kalau tidak ada halangan gitu ya. Nah, kita ingin rancang KKL tahun ini di Bali itu menjadi tidak KKL seperti biasa, tapi kita kemas dia menjadi kegiatan yang namanya Big Trend Plus. Big Trend Plus itu adalah kepanjangan dari Bootcamp Digital Entrepreneur for Pemuda Katolik. Jadi benar-benar KKL ini ingin kita desain supaya kita bisa menghasilkan relawan-relawan atau pekerja-pekerja di bidang ekonomi kreatif gitu. Sehingga nah nanti di sinilah sebetulnya bagaimana kita berharap pada saat KKL di Bali ini produk-produk seperti Petra Natural seperti dan lain-lainnya akan yang sedang kita kerjakan saat ini itu kita latih benar-benar kepada kader-kader kita yang pasti yang pengikut KKL ini kan kader-kader yang lebih muda dari pengurus-pengurus sekarang gitu ya. Dan ini nanti mereka lah yang akan menggerakkan ekosistem yang kita buat gitu. Dan saya yakin ini kalau kita bisa kerjakan ini akan sangat bermanfaat untuk pemuda Katolik gitu. Oke, next saja. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Jadi kita di Bootcamp Digital Entrepreneur ini kita ada 2 nanti pelatihannya misalnya. Kita akan usulkan. Jadi di entrepreneur misalnya kita akan ada business sharing. Business sharing nanti kita akan panggil tuh senior-senior kita yang punya bisnis bagus dan dia sharing dengan peserta KKL gitulah. Lalu ada product knowledge. Nah, ini yang seperti sekarang kita lakukan. Nanti Mbak Regina akan menjelaskan bagaimana Petra Natural, bagaimana skema bisnisnya, bagaimana teman-teman bisa berpartisipasi gitu ya. Itu di product knowledge. Lalu kita akan latih bagaimana teman-teman bisa bikin ini sampai menjadi bisnis proposal gitu. Nah, lalu di digitalisasi kita bisa belajar sama-sama bagaimana kita bisa memanfaatkan platform yang namanya Google dengan maksimal gitu ya. Lalu sosial media. Lalu bagaimana kita membuat apps atau website sederhana. Ini kita bisa latih tuh. Yang penting kita siap dan program ini sebetulnya akan sangat nyambung dengan apa saja yang kita sudah MOU kan selama Rakernas kemarin. Begitu. Oke, next.
Ini tadi, ini dari diskusi-diskusi pemuda Katolik di Komda Bali. Saat ini kami di Komda Bali itu sedang mengusulkan, karena kita punya Yayasan Insan Mandiri miliknya Keuskupan Denpasar, itu kita punya 38 sekolah kurang lebih dari PAUD sampai SMA, dan kita belum punya sekolah tinggi, kita belum punya universitas di Bali. Padahal ini kan sangat potensi gitu, karena SMA kita, SMA Santo Yosef di Denpasar itu adalah salah satu SMA unggulan di Denpasar ini gitu. Bahkan bukan hanya di Denpasar, di Bali. Nah, kita sedang mencoba mendorong ide untuk membangun St. George University ke Bapak Uskup gitu ya, dan juga ke yayasan milik keuskupan gitu ya, dan kita menonjolkan bagaimana masa depan itu kan isunya adalah perubahan iklim, energi terbarukan, smart city, future and security food, green economy, dan digitalisasi gitu. Dan lalu kita juga dorong bagaimana supaya kita bisa menghasilkan anak-anak muda Katolik yang memang siap untuk masa depan, dan ini kan salah satu jalannya pendidikan. Nah, saya berharap sebetulnya Bang Billy, maaf, ya. Waktunya 3 menit lagi ya. Siap. Ini lagi 2 slide aja kayaknya. Nah, ini kalau kita bisa kalau kita setiap Komda ini bisa bergerak di keuskupannya masing-masing, membantu keuskupan dengan ide-ide kreatif seperti ini, saya rasa akan signifikan gitu. Oke, next. Ini lewat saja, tidak apa-apa. Next. Ini soal G20, saya rasa teman-teman sudah tahu isu utama di G20 ini ada 3 yang akan dibicarakan, atau arsitektur kesehatan global, transformasi digital, transisi energi. Jadi bagaimana tadi upaya kita di kepengurusan kali ini untuk mendorong kerjasama digital dengan Kominfo untuk melahirkan kader-kader digital. Lalu kemudian kita punya ide untuk bootcamp bootcamp entrepreneur dan digital juga kita laksanakan. Itu juga sangat terkait dengan isu utama yang ada di G20 gitu ya. Oke, next. Ini soal web 1, web 2, web 3. Saya rasa ini nanti di lain kesempatan saya akan ceritakan, tapi memang hari ini kita ada di web 2, tapi web 3 sudah mulai berkembang, dan kita saya rasa harus mulai beradaptasi, karena ini juga dalam waktu dekat akan menjadi kebiasaan. Seperti hari ini kita menggunakan Google, menggunakan Facebook, menggunakan WhatsApp gitu ya, dan di masa depan dan tidak lama lagi, dan sekarang sudah mulai, kita akan pelan-pelan beralih ke web 3. Oke, next. Ini nggak perlu, ini next. Oke. Jadi demikian yang saya sampaikan. Jadi kita itu ekosistem besarnya, itu yang ingin kita lakukan besar di bidang kami, bidang digital dan ekonomi kreatif gitu ya. Dan kita ingin apa yang kita lakukan sekarang bersama Bank Sampah, bersama Petra Natural, ini nanti kita ingin maksimalkan sampai di KKL Bali nanti, sehingga setelah itu tahun depan mulai di pengurusan kita di tahun kedua, kita bisa lebih mengembangkan lagi ide-ide kita menuju ya tujuan kita itu adalah kemandirian organisasi gitu ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Terima kasih Kang Umbu. Mari kita berikan aplaus untuk Kang Umbu atas pemaparannya mengenai ekosistem bisnis di Indonesia, dan juga motivasi yang sangat bagus bagi kita pengurus Komda Koncap. Bagaimana kita membangun organisasi yang mandiri melalui bisnis-bisnis tadi dan program bidang digital ekonomi kreatif dari pengurus pusat. Terima kasih, dan teman-teman ya simpen pertanyaan, simpen tanggapan yang nanti akan kita sampaikan setelah sesi kedua selesai ya. Dan kami mengingatkan, mohon rekan-rekan yang hadir di sini untuk mengisi daftar hadir. Linknya sudah ada di chat, kami mohon untuk mengisi daftar hadir. Baik, berikutnya kami persilakan Ibu Regina. Sebelumnya kami perkenalkan dulu, kami panggil Teh Regina ya, Teh Regina Vianney. Nah, beliau akan menyampaikan tentang menukik langsung pada produk
Petra Natural dan juga skema bisnisnya seperti apa gitu ya. Kami perkenalkan Teh Regina Vianney Ayudia ini telah menikah dan mempunyai 2 putra. Pendidikan terakhir itu di Universitas Pelita Harapan pada jurusan Marketing dan Komunikasi, dan aktivitas organisasi saat sekarang adalah beliau pengurus Kadin Provinsi Jakarta selaku Ketua Komite Tetap Industri Manufaktur dan juga pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Provinsi Jakarta. Beliau juga sebagai Ketua Bidang Industri Manufaktur dan juga beliau aktif dan juga menjadi pengurus di Partai PDI Perjuangan sebagai Ketua Bidang Ekonomi, Kreatif, dan Pariwisata. Dan banyak bidang lagi aktifan beliau, dan seperti tadi ya kita tidak dapat bacakan satu persatu di sini. Dan tanpa memperpanjang kata, kami persilakan Teh Regina Vianney untuk menyampaikan tentang produk dan juga bagaimana skema bisnisnya supaya kami dari Komda Komcap ini dapat mengaplikasikannya untuk pendirian organisasi kami. Kami persilakan Teh Regina. Ya. Terima kasih Kang Bambang. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Ya, kepada yang terhormat Ketua Edi, Ketua Komda Jabar, terima kasih untuk inisiatifnya bersama teman-teman dari Jabar, termasuk salah satu yang proaktif ya Ketua Umbu ya dari Jabar ini untuk menyambut program dari hasil putusan Rakernas kita bersama kemarin. Kemudian kepada yang terhormat juga Kang Reginal dan juga seluruh Ketua Komcap yang ada di Jabar. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam ini. Mungkin tanpa berlama-lama juga, saya mungkin sedikit ingin menanggapi. Tadi ada beberapa sambutan dari Ketua Edi yang cukup saya highlight gitu ya. Maksudnya berkaitan dengan pertumbuhan industri IKM, usaha kecil menengah ataupun UMKM yang ada di Indonesia saat ini gitu. Mungkin sebagai gambaran juga sebenarnya saya sebagai salah satu pelaku UMKM itu sendiri yang memang saya sudah memulai dari tahun 2015 dan saat ini usaha saya ada tahun ke-7. Begitu banyak hal-hal yang menurut saya tadi Kang Edi sempat bilang banyak ketakutan, mungkin keraguan pada saat kita memulai usaha. Itu tidak saya pungkiri, saya pun mengalami hal yang sama pada saat saya memulai usaha gitu. Jadi kalau misalnya dari mulai keterbatasan dana, kemudian bagaimana sih cara kita mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, atau kita harus mencari mentor. Tapi itu kalau misalnya dipikirin nggak akan ada habisnya, akhirnya kita nggak mulai-mulai gitu bisnisnya gitu. Maka dari itu berangkat dari situ, apalagi kayak kita mulai tahu nih kalau kita punya produk, harus endorse artis, selebgram. Ya Allah, mau endorse aja udah mahal banget kan gitu, boro-boro, mendingan buat modal usaha daripada kita endorse gitu. Terus gimana caranya sih kita harus punya pemikiran kreatif supaya produk tetap bisa terjual tapi dengan budget yang minimum tapi mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin gitu. Mungkin tadi kalau dari Bang Umbu lebih banyak teori-teori yang berbobot gitu yang bisa di-share kepada teman-teman. Kalau saya jujur aja, saya ini belajarnya banyak otodidak, jadi saya lebih banyak praktikal. Ketika mentok saya cari jalan sendiri, tapi ketika bisnis itu lagi down saya tetap harus bisa bangkit gitu. Dan mungkin ini adalah salah satu tips yang bisa saya bagikan juga ke teman-teman. Mungkin kalau misalnya berkenan silahkan juga dicontek. Jadi sebenarnya pada saat kita memulai bisnis itu yang perlu kita tahu why-nya itu apa sih gitu. Tujuan kita melakukan bisnis itu apa sih sebenarnya gitu. Karena kemarin saya juga sempat diskusi juga dengan Ketua Edi, saya bilang kemarin sempat judul kita bincang cuan gitu ya, karena ngomongin cuan gitu. Karena buat saya pribadi sebenarnya bisnis itu tidak melulu tentang cuan gitu, karena ketika kita berusaha mengejar cuan nggak ada habisnya gitu. Akhirnya stres sendiri, kita mencoba mengejar omset, mengejar profit terus-terusan, lari-lari terus, akhirnya capek gitu. Tapi kalau misalnya kita ada satu hal yang pengen kita tuju melalui bisnis yang kita jalankan, pasti itu bisnis itu akan ada soul-nya gitu. Sebagai contoh, Petra Natural ini sendiri ataupun bisnis yang saya jalankan, gimana caranya supaya setiap hal-hal kecil yang kita lakukan itu bisa menjadi berkat atau make positive impact untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi salah satunya adalah tagline yang saya gunakan di perusahaan saya adalah One Battle for More Hope.
Di mana setiap kali kita deal dengan klien, itu berarti kita memberikan bantuan kepada salah satu organisasi sosial yang ada di Indonesia. Bisa berbentuk yayasan, bisa berbentuk rumah sedekah rombong. Kebetulan kalau fokus di usaha saya adalah buat anak-anak kanker di Indonesia. Jadi itu komitmen saya untuk pengobatan anak-anak kanker di Indonesia, terutama mereka yang menggunakan BPJS dan butuh bantuan lainnya yang ditanggung oleh yayasan. Seperti itu. Jadi ada hal-hal yang men-trigger kita untuk tetap terus menjalankan bisnis, bukan hanya di saat bisnis itu jatuh, karena terkadang bisnis itu nggak bisa survive lebih dari 5 tahun. Itu tuh masa percobaan pertama tuh di 5 tahun pertama tuh berat banget gitu. Jadi ketika kita bisa lolos dari 5 tahun, mudah-mudahan itu bisa lebih sustain gitu. Tapi ketika di 5 tahun awal ini ternyata berat, dan akhirnya ketika tujuan kita cuma profit dan cuan, akhirnya itu menurut saya sih majority rata-rata pada nggak survive gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya why-nya itu tadi, ketika kita punya satu tujuan yang benar-benar punya impact untuk orang-orang sekitar, itu dengan sendirinya apa ya? Nah, alam tuh juga akan membantu lah, mungkin seperti itu gitu ya. Nah, jadi balik lagi, Petra Natural ini prinsipnya adalah gimana caranya kita menjadi berkat untuk banyak orang sambil kita menjalankan bisnis gitu. Jadi mungkin saya bisa mulai langsung masuk ke dalam latar belakang dari Petra Natural. Boleh bantuannya untuk di-share materinya. Baik. Oke, sebenarnya apa sih Petra Natural? Ini adalah body care series natural 100% gitu. Mungkin kalau ditanya, kenapa sih harus body care? Karena balik lagi, kita tahu angka penyakit kanker di Indonesia dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Dan ini merupakan PR kita bersama juga gitu ya, dari ekonomi kreatif kita, dari pengurus pusat gugus tugas ekonomi kreatif. Gimana sih caranya kita menanggulangi hal tersebut? Karena pada kenyataannya di Indonesia peraturan BPOM 3% mengandung produk natural udah bisa diklaim itu produk natural. Padahal nyatanya semua isinya kimia. Jadi menurut saya kita sebagai kader pemuda Katolik pun kita punya tanggung jawab moral terhadap ini gitu. Bukan hanya kita ngomongin masalah bonus demografi dan lain sebagainya gitu, tapi gimana caranya kita menjaga diri kita, keluarga kita, ataupun orang-orang terdekat kita untuk kita bisa hidup sehat dengan apapun yang kita gunakan melalui bahan-bahan dasar dari alam Indonesia itu sendiri. Gitu. Maka berangkat dari situ lahirlah Petra Natural ini. Next. Kemudian ini adalah program pemberdayaan ekonomi gitu, tidak hanya untuk siapa aja pelakunya di Pemuda Katolik sendiri, pengurusnya, tapi bisa juga untuk lingkungan sekitarnya. Jadi bagaimana caranya kita memberikan pelatihan, dari gugus tugas ekonomi kreatif juga akan memberikan pendampingan, bagaimana cara memasarkan produk, bagaimana cara berjualan, dan bahkan saya sama Ketua Umbu pun memikirkan cara termudah dan kita menerapkan sistem yang transparan mungkin sehingga tidak ada kecurigaan di antara kita gitu, sesama pengurus Pemuda Katolik dari tingkat pengurus pusat, Komda sampai dengan Komcat dan terus yang lain-lainnya gitu. Maka dari itu kita terapkan, kita bukanya semua di Tokopedia, transaksi semua dilakukan ke Tokopedia, transfer dana semua dibayarkan langsung, ada satu rekening yang sudah disiapkan oleh gugus tugas ekonomi kreatif oleh pengurus pusat Pemuda Katolik gitu. Jadi sudah ada semua di sana. Jadi kalau misalnya nanti dari rekan-rekan yang menjalankan usaha pengen tahu ini sebenarnya yang laku apa sih barangnya, semua bisa diakses melalui Tokopedia ataupun Shopee ataupun e-commerce lainnya yang sudah ada Petra Natural nantinya. Kemudian untuk pendaftarannya pun Ketua Umbu juga karena bidangnya digital sudah membuatkan website khusus untuk Petra Natural, mendaftarkan nama-nama siapa saja, jadi database juga akan terkumpul dengan rapi. Harapannya apa sih gitu? Harapannya seperti tadi Ketua Edi juga sampaikan bahwa banyaknya lag ya di sini gitu, kayak ketika kita mau mengadakan Muskomda, Muskomcap, dan mus-mus yang lainnya itu dikit-dikit proposal nih yang keluar gitu. Ini yang harus kita crack gitu. Sebenarnya organisasi ini tuh dengan adanya talenta-talenta yang ada di dalam, yang dimiliki oleh teman-teman kader Pemuda Katolik, sebenarnya kita tidak lagi harus mengadakan tangan dengan proposal. Di mana kita sebenarnya berjabat tangan, tapi itu bisa akhirnya memberikan hasil sehingga menambah kas untuk teman-teman di Komda, di Komcap, dan lain sebagainya gitu. Jadi dengan adanya Komcap misalnya yang menjadi reseller, anggotanya berapa orang, itu nantinya akan ada bagi hasil dari pengurus Pemuda Katolik gugus tugas ekonomi kreatif dengan Komcap tersebut. Begitu pula dengan Komda. Diharapkan apa? Tidak melulu lagi kita ya oke, ada uang iuran bulanan itu bagus gitu ya, dana gotong royong gitu. Tapi balik lagi ketika misalnya ada program yang bisa berjalan dan itu menghasilkan, kenapa kita program bisa juga akhirnya nanti berdikari tanpa harus mengeluarkan proposal terus-terusan gitu. Karena
Kita tahu sendirilah proposal juga sampai detik ini H-1 biasanya belum ada yang masuk gitu, ujung-ujungnya ketua OC atau ketua SC yang nombok gitu ya. Gitu. Jadi ya mungkin itu yang harus kita crack bersama gitu. Kemudian next. Ya, ini adalah beberapa produknya. Jadi kita fokusnya memang di body wash, di hand wash, body mist, hand sanitizer, multi-purpose spray gitu. Jadi kita ketahui juga sekarang angka COVID meningkat lagi, di mana hand sanitizer sekarang jadinya udah kayak Indomie kali ya. Jadi semua orang pasti bawa di tasnya, pasti dipakai gitu. Dan ini pun juga kemarin di Rakernas juga sudah kita display. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman yang berkesempatan mendapatkan voucher pun juga akan mendapatkan paket produk ini, dan diharapkan itu bisa mulai dipakai buat jualan juga sambil kita tes market. Dan kalaupun dari teman-teman Jabar ada yang masukan, ternyata produk yang ini yang laku, ini aromanya kurang, itu kita juga dari gugus tugas ekonomi kreatif sangat terbuka untuk masukan-masukan tersebut seperti itu. Dan selain ini juga ada parfum, kemarin paling banyak peminatnya kalau di Rakernas Manado kemarin gitu. Jadi nanti kita juga bisa share beberapa sampelnya untuk Komda Jabar ya. Kemudian next. Maaf, boleh di next. Ya. Nah, syaratnya apa saja? Jadi modal 300.000. Nah, tadi dari Ketua Edi beserta jajaran ada berbaik hati ingin memberikan voucher 300.000, berarti itu ada kesempatan untuk menjadi reseller yang dimodali oleh Komda Jabar. Luar biasa sekali loh ini. Kemudian nantinya mendapat ID card resmi, kemudian orderan selanjutnya tanpa minimal order, ada free konsultasi dan bimbingan dari gugus tugas ekonomi kreatif juga, dan nantinya akan terdapat reward. Jadi nanti biasanya tuh ada pertanyaan, ketika sudah melakukan pembelian atau memiliki produk untuk dijual, kemudian harga jualnya bagaimana untuk di Jabar gitu ya. Balik lagi untuk harga jual diserahkan kembali kepada Komda atau Komcap yang menjalankan atau individu-individu yang menjalankan. Karena apa? Kita dari pengurus pusat tidak mematok. Tapi jangan sampai akhirnya malah terjadi keributan. Misalnya apa ya, karena yang satu jual harganya terlalu rendah misalnya di Bogor, tapi ternyata yang di Bandung jualnya terlalu tinggi. Itu kan jadi nanti clash gitu ya. Tapi itu balik lagi strategi dari masing-masing Komda sih sebaiknya bagaimana gitu. Karena kalau dari kami pengurus pusat, harga jual sudah ditentukan untuk reseller. Jadi kalau nanti misalnya ada teman-teman atau orang umum yang ingin membeli satuan, belinya harus ke reseller, tidak bisa melalui Tokopedia-nya pengurus Pusat Pemuda Katolik gitu. Karena di pengurus Pusat Pemuda Katolik itu Tokopedia hanya digunakan kepada reseller. Di mana minimal pembelian itu harus mencapai minimal Rp300.000 tadi. Jadi seperti parfum atau body mist, harganya Rp30.000. Berarti minimum pembelian di Tokopedia adalah 10 pieces parfum. Seperti itu. Biasanya ada pertanyaan tuh, apakah boleh mix produk, misalnya 2 body mist, 1 sanitizer, 1 multipurpose? Itu tidak bisa. Kenapa? Karena pada saat satu pembelian itu harus mencapai Rp300.000 dengan satu jenis produk. Karena kita sudah set seperti itu di Tokopedia. Jadi minimalnya harus 10 produk, 10 item per varian. Kalau di sini kita lihat ada hand wash harganya 18.400 gitu ya. Berarti itu bisa saja jadinya 12-13 produk supaya mencapai minimum 300.000 tadi. Dan bagaimana kalau misalnya ada orang-orang yang mau beli satuan? Tentu tidak bisa ke Tokopedia kita. Belinya harus dari reseller, dari teman-teman Komcap atau Komda yang menjalankan. Seperti itu. Kemudian next. Oke, mungkin kalau dari saya itu, dan ini saya akan melanjutkan menjelaskan bagaimana alurnya. Jika ada teman-teman dari Komda Jabar ataupun Komcap yang tertarik, mungkin bisa dibantu di-share linknya, Mas. Link pendaftaran tadi, form untuk Petra Natural. Sebentar ya. Ya, atau mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Saya kecepatan nggak ya ngomongnya? Kecepatan. Cukup. Nah, ya. Enggak terlalu cepat. Oh ya, baik. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau udah nggak? Oke. Mau menampilkan dulu slide-nya. Boleh langsung bertanya nih? Boleh sambil menunggu nggak apa-apa. Oke, Kak Regina? Ya, siap. Kang Oki, ada ini masih bisa nggak untuk ditampilkan? Sebentar, saya carikan dulu. Aku miss. Oke, sambil dicarikan, kami kasih kesempatan untuk bertanya. Silakan.
Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya Ferdinand dari Komcap Kota Bekasi. Ya. Terkait tadi untuk program reseller tadi ya, tadi kan minimal order itu 300.000 untuk satu item yang 10 piece per itemnya ya. Iya, tergantung harganya Mas. Misalnya ngambil abadimis tadi kan 30.000 satunya, berarti 10 item seperti itu. Oke, ya baik. Terus kalau untuk reseller nanti kan tadi dijelaskan kalau misalnya ada pembeli atau buyer yang hanya mau membeli satuan, diharapkan untuk ke Komcap masing-masing gitu kan. Kita bisa tahu mungkin produk ini udah dikenal bukan cuma untuk di Pemuda Katolik aja ya, mungkin udah orang-orang lain udah mengenal yang di luar Pemuda Katolik ini gitu kan, udah mengenal produknya gitu misalnya. Kita bisa dia pembeli ini yang mau membeli satuan ini bisa tahu ada reseller terdekat atau reseller di kotanya masing-masing gimana ya? Apa udah ada forumnya sendiri atau udah ada webnya sendiri biar langsung tahu nih misalnya ada yang di Jakarta gitu, atau enggak misalnya kita taruh saya sendirilah di Bekasi gitu, produk-produk ini udah dikenal sama orang Bekasi tapi gitu, sedangkan yang bukan anggota kita ini kan nggak bisa beli. Kalau kayak gitu gimana caranya kita yang orang yang di Bekasi ini yang udah jadi reseller bisa tahu nih, atau enggak orang itu bisa tahu nih, oh ternyata di Bekasi udah ada resellernya gitu. Ya, saya paham pertanyaannya Mas. Ya. Boleh izin Langsung. menjawab ya? Ya, langsung. Izin menjawab. Terima kasih Mas Ferdinand untuk pertanyaannya. Jadi nantinya kita saat ini Petra Natural sudah memiliki Instagram juga dan sudah ada website juga, dan websitenya sudah di-embed juga ke website Pemuda Katolik Pusat gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti di Instagram, nanti setiap reseller yang ada misalnya di Kota Bekasi, di mana itu bisa membuat Instagramnya masing-masing. Jadi seperti kita ketahui nih, mungkin yang sekarang lagi happening MS Glow gitu ya. Di setiap kecamatan ada MS Glow cabang mana itu ada gitu. Dan itu semua nanti semua reseller yang sudah terdaftar akan kita compile di dalam IG-nya Petra Natural. Jadi kita pasti akan membantu IG officialnya Petra Natural. Jadi nanti di sana ada seperti namanya Linktree. Begitu diklik itu isinya semua list reseller di seluruh Indonesia seperti itu. Jadi nanti bisa didirect ke sana. Dan sudah pasti nanti di dalam website yang dibuat oleh Bang Umbu Billy pun kita bisa akan menaruh reseller adanya di mana saja gitu. Misalnya di Bekasi dengan peta dan lain sebagainya, nanti bisa didesain seperti itu sih. Jadi pasti kalau misalnya ada pembeli, kita akan mengarahkannya ke reseller terdekat. Karena apa? Itu berkaitan juga dengan ongkos kirimnya. Pasti kan lebih murah. Di mana-mana kita kalau pembeli juga pasti kan nyarinya kalau nggak gratis ongkir ya yang terdekat, yang termurah seperti itu. Jadi kita pasti akan mengalihkan lah seperti itu, Mas Ferdinand. Apakah sudah cukup jelas? Ya, Mas Oke, Ferdinand, sudah jelas? Cukup jelas. Baik, terima kasih. Jelas, ya. Bang Umbu ada tambahan mungkin? Ya, silakan. Cukup. Aman. Ya, baik. Ya. Oke, kita persilakan dulu. Ya. Kang Oki, bisa Ya, ditampilkan? Ya. Ini kelihatan ya. Ini ada Google Slide yang disiapkan ya Mbak ya. Baik, saya mungkin izin lanjutkan dulu ya, Kang, untuk ini. Mana? Ini jadi website dari Petra Natural. Jadi mungkin kalau bisa dikebawahin, Mas, mohon maaf. Nah, ini ada penjelasan detail apa saja, dan tadi juga saya sudah share juga ya ke teman-teman di Komda Jabar. Mungkin nanti bisa dibantu untuk di-share juga ke teman-teman di Komcap semuanya. Jadi kalau misalnya ingin tahu produknya apa, bahan bakunya bagaimana, aman nggak sih digunakan buat kalangan siapa saja, harganya berapa, itu semua sudah ada di sini. Gitu. Jadi ini pun sebenarnya kalau misalnya teman-teman buka dari website Pemuda Katolik Pusat pun juga sudah ada official website-nya gitu. Tapi kalau misalnya dirasa agak bingung pengennya langsung direct aja, nanti link ini juga akan kita share. Ini untuk open reseller-nya juga sudah ada. Kemudian kalau misalnya teman-teman tertarik, itu bagaimana caranya? Mungkin bisa dikebawahkan. Jadi website ini cuma ada satu halaman. Nah, ini sudah ada di mana nih? Ada join reseller. Join reseller now. Ini bisa diklik. Boleh diklik, Mas. Dan ini mengisi form. Jadi form berupa email yang wajib diisi, kemudian nama lengkap, nama panggilan, kemudian boleh dikebawahin, minta tolong. Ada nomor WhatsApp-nya untuk kita kontak, kemudian asal Komcap, asal Komda mana,
Kemudian next, produknya apa yang mau dipilih gitu ya. Tapi ini mohon maaf kita belum update ya Bang Umbu ya. Jadi ini masih pakai produk dummy, tapi ini ada body mist dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih gunanya form ini? Form ini adalah sebenarnya untuk kita pendataan reseller tadi, supaya kita bisa daftarkan baik di website ataupun di Instagram officialnya Petra Natural. Jadi misalnya kayak tadi nih, Komcap Bekasi gitu. Sudah ada namanya di sini. Nanti kita akan masukkan bahwa sudah terdaftar reseller Komcap Bekasi, itu jadi official resellernya dari Petra Natural untuk wilayah Bekasi, seperti itu. Karena apa? Kalau bisa kayak tadi Mas Ferdinand langsung belanja ke Tokopedia, kita nggak bisa tahu nih Komcap dari mana, karena Tokopedia kan pada saat belanja nggak ada isinya Komcap mana ya, gitu kan? Karena sebenarnya Tokopedia kan buat umum gitu. Jadi sebenarnya ini untuk membantu kami untuk mendata reseller sudah ada di daerah mana saja, seperti itu. Jadi sebaiknya sebelum ke Tokopedia mengisi ini terlebih dahulu, baru berbelanja di Tokopedia atau Shopee, seperti itu. Kemudian boleh dibantu dibuka Mas untuk link Tokopedianya. Iya, jadi mungkin ini masih kita baru bikin banget, jadi infrastrukturnya kami dari tim gugus tugas ekonomi kreatif juga masih mempersiapkan. Ini ada beberapa produknya. Kemudian bisa nanti kalau sudah mengisi form yang tadi, bisa langsung dipilih yang mana, mungkin bisa sambil diklik salah satu, misalnya body mist. Boleh diklik. Iya, ini jumlah pembelian sudah tertulis ya, minimal 10. Karena untuk apa? Tadi kita mencapai di Rp300.000. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak di Shopee itu sudah ada gratis ongkir, ada promo-promo seperti itu gitu. Dan ongkir pun nanti ditanggung oleh reseller masing-masing. Jadi menurut saya kita juga pinter-pinteran mencari mana yang termurah dan lain sebagainya gitu. Berkaitan juga dengan pembiayaan. Kemarin juga banyak sekali yang bertanya, ini bagaimana ya? Kita tertarik tapi ada keterbatasan dana. Sebenarnya kami dari pengurus Pusat Pemuda Katolik juga sudah melakukan MOU dengan Gandeng Tangan. Gandeng Tangan itu juga salah satu fintech yang bisa menyediakan dana untuk IKM, industri kecil menengah, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti dari teman-teman Jabar mungkin boleh dibantu oleh Kang Reginal, Kang Edi juga. Siapa yang minat tapi butuh bantuan dana pun boleh di list. Nanti kami dari gugus tugas ekonomi kreatif akan bantu menyambungkan dengan tim Gandeng Tangan tersebut, seperti itu. Jadi mungkin itu dulu yang penting supaya bisa jalan. Dan balik lagi dari hasil jualannya tiap bulan ini, kami dari gugus tugas ekonomi kreatif akan memberikan pendampingan dan nantinya akan ada program sosial yang dijalankan. Jadi misalnya tadi kayak Mas Ferdinand dari Bekasi gitu. Kalau tadi kami bikinnya untuk anak-anak kanker, tapi mungkin Mas Ferdinand di sana untuk apa? Lingkungan, kerjasama dengan NGO lingkungan atau kerjasama dengan panti asuhan atau dengan apa gitu yang sosial atau memberikan pelatihan gitu. Nanti kami dari gugus tugas ekonomi kreatif juga akan memberikan pendampingan, dan jika dananya kurang pun kami juga nantinya akan membantu untuk kegiatan sosial tersebut dari Petra Natural gitu. Jadi kita akan ada subsidi silang buat kegiatan sosial ini gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman reseller Petra Natural pun nantinya ada impact langsung kepada lingkungan sekitar gitu. Mungkin itu dari saya. Bang Umbu, jika ada yang ingin ditambahkan silakan. Kalau tidak ada mungkin bisa apa yang ingin ditanyakan silakan. Terima kasih. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke tanya jawab, Kang Umbu ada yang mau disampaikan, ditambahkan, kami persilakan. Saya rasa langsung tanya jawab aja Kang, udah jelas sekali dari Pak Riki. Udah jelas ya. Baik, teman-teman, ya tadi dapat kita lihat bahwa tujuan utama hanya semata-mata untuk kemandirian organisasi kita dan bagaimana cara kita memulai usaha atau bisnis ini, dan untuk lebih fokusnya atau lebih concernnya, kami persilakan teman-teman untuk bertanya atau mengetahui lebih dalam mengenai bisnis ini. Kami persilakan. Dan kita ketahui tadi pasti akan mendapat voucher. Ya, yang pertama Teh Monica Renya Rosari dari Kabupaten Bogor. Kami persilakan. Kemudian ini Theo, ini Mbak Theo atau Kang Theo atau apa nih? Tapi silakan Teh Monica dari Kabupaten Bogor dulu. Oke, baik. Terima kasih Kang Bambang untuk kesempatannya malam hari ini.
Sebelumnya mau ngucapin terima kasih juga untuk Abang Ketua Edi dan juga segenap jajarannya karena telah mengadakan kegiatan malam hari ini. Jujur ini jadi satu kesempatan besar buat kami teman-teman di kabupaten. Di sini udah ada beberapa teman-teman kabupaten juga yang hadir. Tadi dari diskusi yang disampaikan oleh Kak Regina, saya sangat tertarik sekali Kak Regina untuk bertanya secara langsung kepada Kak Regina. Jadi tadi di awal Kak Regina sempat menyebutkan bahwa produk dari Petra Natural ini 100% natural gitu ya Kak. Dan itu jadi keunggulan pasti untuk produknya Petra Natural sendiri. Saya mau bertanya Kak, kebetulan kemarin sempat berdiskusi juga sama teman-teman dan kepikiran untuk mau bergabung jadi reseller juga. Kira-kira nih Kak, dari kakak-kakak yang ada di pengurus pusat gitu ya, karena sudah tahu bahwa produk ini 100% natural, biasanya seperti apa sih yang dilakukan sama kakak-kakak, khususnya kakak-kakak pengurus di ekonomi kreatif untuk membranding gitu ya, untuk membranding Petra Natural ini sehingga benar-benar orang-orang yang mau jadi customer kita tuh percaya gitu kalau Petra Natural ini 100%. Dan biasanya pendekatan-pendekatan yang dilakukan sama kakak-kakak di PP mungkin yang sudah sudah dan juga sudah menjadi reseller, itu pendekatannya seperti apa sih Kak? Karena jujur aja Monique sempat pas di awal itu dikasih informasi soal Petra Natural ini tertarik banget, tapi kayak ragu-ragu gitu, jadi takut untuk bertanya atau mau cari tahu lebih dalam gitu. Nah, jadi Monique mumpung ini kesempatannya luar biasa, jadi Monique mau bertanya langsung dari Kak Regina. Mungkin itu dulu Kak Regina yang Monique mau tanyakan, dan juga Kang Bambang, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam. Baik, selamat malam Teh Monica. Kita kesempatan lagi tadi Kang Theo dari mana tadi ya? Kang Theo dari Bekasi atau Ferdinand tadi ya? Hadir Pak, hadir. Oh ya, Kang Theo, silakan. Oke, mohon maaf ya Pak, kalau oke ya. Ya, mangga. Oke, terima kasih Pak Bambang, Kak Regina, Bang Umbu ya atas penjelasannya tadi. Pertanyaan saya ini melanjutkan pertanyaan pertama dari Bang Ferdinand dan lanjutan dari Mbak Monica juga sih. Yang pertama soal mungkin saya perjelas sedikit ya. Pertanyaan Bang Ferdinand itu lebih ke ini nggak sih? Bagaimana strategi penjualannya gitu? Strategi penjualannya. Jadi nanti merujuk pada bagaimana kolaborasi antara Petra ini dengan masing-masing Komcap. Iya ya, Komcap ya. Nah, strategi dalam penjualan produk ini. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah branding. Sebelum branding mungkin lebih ke produk knowledge-nya ya. Karena kan kita harus tahu dulu ya, maksudnya apa aja manfaatnya, apa aja kelebihannya. Misalnya ada tadi, kalau nggak salah, hand sanitizer. Sekarang ini sudah banyak produk hand sanitizer, dan tentunya saya rasa masing-masing sama ya, masing-masing sama bentuknya, manfaatnya, komposisinya juga masing-masing sama. Nah, nanti yang jadi pertanyaannya, apa sih yang membedakan gitu, uniknya gitu, unik produk dari Petra ini. Kemudian saya melihat ya, dari produk Petra ini ada logo Pemuda Katolik ya, ada collab antara Petra sama Pemuda Katolik di logonya. Nah, kita tahu agak sensitif ya, Mas Punten, agak sensitif jika berkaitan dengan keagamaan gitu. Tapi bukan dalam arti ini produk keagamaan, enggak. Ini memang saya melihat bahwa produk ini pure untuk umum. Nah, nanti untuk menjawab tantangan ini ke depan, karena kan yang kita bawa lebih ada nama unsur keagamaannya gitu. Itu kan jadi tantangan. Jadi
gimana caranya kita bisa menjawab tantangan itu terlebih dari pemuda pusat dulu, kemudian turun ke cabangnya nanti, sehingga strategi yang kita terapkan itu bisa masuk ke target pasar kita. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, baik Kang Theo. Izin bertanya dari Cianjur, Pak. Tunggu Pak Alfian, nanti sebaiknya Pak Bambang. Hand raise aja. Yang sudah duluan Pak Ferdinand dari Kota Bekasi, Mangga. Pak Alfian bersama partisi kedua ya. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Terima kasih Pak Bambang, Mbak Regina, sama Abang Handa Umbu. Saya ingin bertanya terkait tadi untuk di harganya ya. Di harga tadi kan dijelaskan sama Mbak Regina itu kayak tadi ada harga yang 1.000 gitu kan. Itu kalau kita itu harganya itu Tokped dan sudah harga jual, dan itu juga yang nanti reseller dapatkan, atau nanti reseller akan mendapatkan harga di bawah itu gitu. Soalnya kalau terkait dengan harga reseller dan harga yang terjual di Tokped sama gitu kan, biarpun nantinya dari pengurus pusat tadi sudah jelaskan juga sudah ada patokan harga jualnya, Komcap yang sudah menjadi reseller sudah mendapatkan patokan harga dari pengurus pusat gitu. Tapi kalau misalnya ada pembeli yang sudah tahu produk ini dan melihat ada di Tokped dengan harga misalnya tadi ada yang 18.000 sekian, terus di harga kita ternyata harga jualnya itu beda gitu, itu apa nggak jadi perselisihan harga ya? Atau memang kita sebagai reseller sudah mendapatkan harga di bawah harga pasarannya juga gitu? Terima kasih. Oke. Baik, untuk 3 penanya ini, kami mohon untuk dijawab dulu Teh Regina. Nanti teman-teman yang lain bersiap ya untuk sesi kedua pertanyaannya. Silakan Teh Regina untuk menjawab dari Teh Monica, Kang Theo, dan Kang Ferdinand. Ya, baik. Ya. Mungkin saya izin menjawab dulu pertanyaan pertama dari Teh Monica ya. Jadi berkaitan dengan pendekatan apa sih atau strategi apa yang kita lakukan gitu. Sebenarnya balik lagi Petra Natural ini saat ini pun kita sedang mengurus izin, baik izin BPOM dan juga izin halal. Seperti kita ketahui untuk BPOM itu sendiri tidak mudah. Minimal itu memakan waktu sekitar 6 bulan sehingga izin edar untuk produk ini dapat dilakukan dan itu berlaku selama 3 tahun. Kemudian halal. Kenapa harus halal? Karena buat kami biar bagaimana juga 87,2% majority penduduk Indonesia adalah agama Muslim. Jadi balik lagi produk ini tidak hanya diberkaitkan untuk mereka yang beragama Katolik saja, tapi bagaimana kita bisa menjual produk ini pun untuk di luar Katolik gitu. Jadi siapapun bisa menerima produk ini gitu. Balik lagi tadi spiritnya adalah gimana caranya kita bisa bawa positif impact lah buat lingkungan sekitar gitu, karena balik lagi ini kan berkaitan juga dengan kesehatan gitu ya. Dan ini juga berkaitan juga dengan pertanyaan kedua tadi dari Mas Theo. Apa sih bedanya untuk hand sanitizer kan di mana-mana sudah sama gitu. Apa bedanya gitu? Balik lagi nanti ketika teman-teman dari Komda, Jabar ataupun Komcap yang ada sudah mengisi form dan tertarik, kita nanti akan ada onboarding training namanya. Jadi kita akan memberikan secara gamblang knowledge produk, ingredient satu persatu, certificate of analysis, dan lain sebagainya berkaitan dengan produk ini. Berkaitan dengan tadi hand sanitizer, karena disinggung sanitizer, yang dipakai oleh Petra Natural, sanitizer ini menggunakan bahan food grade, yaitu dari tape yang difermentasi sebanyak 70%. Jadi alkohol tetap 70%, tapi dari tape yang difermentasi. Jadi bisa dipakai untuk di makanan, di sendok, ataupun di peralatan anak-anak bayi, dan bisa digunakan juga untuk anak-anak bayi dan anak-anak kecil. Jadi seluruh anggota keluarga bisa menggunakan. Kalau misalnya ditanya, apa bedanya sama yang ada di toko sebelah gitu, ya bisa dilihat dari kandungannya itu sendiri sih, karena nantinya juga akan ada tes lab gitu, karena produk yang kita keluarkan dari Petra Natural tidak hanya sekedar, balik lagi, misi kita ini bukan cuan sebenarnya. Kalau misalnya misinya cuan, mohon maaf kayaknya kurang cocok nih untuk menjadi reseller gitu ya kasarannya nih gitu. Karena misi kita sebenarnya gimana caranya dengan kita berbisnis, kita harus mengubah mindset bahwa kita punya misi sosial yang harus kita berikan juga ke lingkungan sekitar gitu. Jadi secara kualitas produk itu adalah nomor 1, kita harus perhatikan banget. Kalau misalnya saya gamblangkan di sini,
kita nggak selesai nih sampai nanti gitu. Makanya nanti setelah kita mengisi form akan ada onboarding training tadi dari tim gugus tugas ekonomi kreatif. Balik lagi tadi ke pertanyaan yang Teh Monika. Pendekatannya apa? Kita biasanya melakukan juga pelatihan. Jadi pelatihan kita keliling kepada lingkungan sekitar, bukan hanya reseller ya. Jadi misalnya reseller di kota, Teh Monika tadi di mana? Di Bogor ya? Bogor. Bisa di Bogor gitu. Teh Monika punya teman-teman senam atau teman-teman lainnya gitu yang mungkin ingin dipromosikan Teh Monika sebagai reseller gitu. Nanti kami bisa datang untuk memberikan edukasi berupa pelatihan. Tapi pelatihannya apa? Bukan pelatihan tentang Petra Natural. Nantinya kita akan memberikan penjelasan berkaitan dengan product knowledge kepada mereka juga untuk salah satu strategi marketing kita. Tapi di sisi lain kita bisa memberikan pelatihan yaitu membuat lilin aromaterapi seperti itu. Jadi di luar dari produk Petra Natural, di mana kita harapannya memberikan skill sehingga teman-teman itu nantinya misalnya di daerah tempat tinggalnya di Bogor bisa membuat lilin aromaterapi. Jadi tetap berkaitan juga dengan produk-produk natural, tapi di luar dari produk Petra Natural yang akan dijual. Seperti itu. Jadi ada nilai plus yang juga kita berikan. Balik lagi, misinya lagi-lagi membawa impact positif kepada lingkungan sekitar. Jadi ini tinggal bagaimana kita bisa sekreatif mungkin, kita juggling antara strategi marketing, pemasaran produk, tapi tetap membawa misi tersebut. Gitu. Mungkin itu, kemudian tadi pertanyaan ke Teh Monika, semoga sudah terjawab pertanyaannya. Harga jual dari Ferdinand. Mas Theo juga, kemudian pertanyaan terakhir dari Kang Ferdinand lagi ya, Bekasi ya. Jadi tadi pertanyaan berkaitan dengan harga jual. Kalau untuk dari harga jual itu sendiri, seperti tadi saya sampaikan, bahwa orang yang datang ke Tokopedia officialnya Petra Natural, itu minimal pembelian harus 300.000. Jadi tidak bisa misalnya dia mau beli 1 biji parfum, meskipun misalnya Mas Ferdinand jual parfumnya harganya 150.000 gitu ya. Dia kalau datang ke Tokopedia kita belinya minimal 10 pieces, which is harus 300.000 gitu. Kalau dia mau beli satuan ya dia harus pergi ke Mas Ferdinand, nggak bisa ke Tokopedia kita. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi dibilang pengurus pusat sudah menentukan harga jual dari masing-masing reseller, itu salah, Mas. Yang benar adalah pengurus pusat, gugus tugas ekonomi kreatif sudah menentukan harga jual yang ada di Tokopedia itu untuk reseller. Jadi harga yang ada di Tokopedia itu adalah harga untuk reseller dari gugus tugas ekonomi kreatif. Nantinya pada saat praktek di lapangan mau dinaikin marginnya berapa persen pun itu terserah gitu. Mungkin Mas Ferdinand juga bisa mulai ngecek ya produk-produk serupa. Parfum tuh yang ukuran 50 ml ada beberapa merek, Le Labo dan lain sebagainya. Rata-rata dijual harga 299.000 gitu. Jadi bisa dilihat juga nanti produk lokal banyak banget, ada HMNS yang lagi happening. Ada Brodo tuh, kalau anak-anak Bandung pasti hatam sama Brodo gitu. Kebetulan pabriknya barengan sama Petra Natural sama kok. Gitu. Apalagi Hijack mau ngeluarin Hijack sandal, mau ngeluarin body care, sama bikinnya di kita juga. Ini tinggal kita pintar-pintaran aja brandingnya mau gimana gitu. Mungkin kayak gitu sih gambaran dari saya gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya nanti kebingungan pada saat melakukan strategi jualan, itu kita bisa, gugus tugas ekonomi kreatif kita sangat terbuka untuk konsultasi, kita pasti akan memberikan pendampingan. Gitu. Yang penting, yang utama, jangan pernah takut mencoba. Karena kalau kebanyakan mikir, akhirnya nggak jalan-jalan, kita jalan di tempat. Betul. Jadi itu coba dulu aja. Kalau misalnya gagal, kita ini kan satu keluarga di Pemuda Katolik, pasti kita saling bantu lah gitu. Nggak mungkin juga kami dari gugus tugas ekonomi kreatif habis itu ninggalin, ya udah terserah deh, terserah gimana, bye-bye gitu. Nggak gitu juga, karena kita ya kan SK-nya masih lama ya gitu. Jadi kalau mau kabur ya gitu aja. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Teh Regina, ada satu pertanyaan tadi dari Kang Theo mengenai logo organisasi yang menggunakan template Pemuda Katolik. Iya. Nah, itu apakah ada hubungan dengan template Pemuda Katolik atau emang itu hanya untuk strategi pemasaran? Ya. Baik, jadi memang pada saat kita merintis atau mendevelop produk ini, itu kemarin barengan juga dengan Ketum, Sekjen juga, dan Bendum juga, dan beberapa pengurus Pemuda Katolik lainnya ya gitu. Jadi memang di sini kita pengennya soft selling. Itu kan mungkin bisa dilihat logonya gitu. Kita memang nggak pakai salib di sini, tapi kita menggunakan shape-nya saja gitu, dan tidak ada tulisan Katolik, tidak ada tulisan apapun gitu. Bahwa di sini sebenarnya kita pengen secara soft selling, identity Pemuda Katolik itu tetap ada. Bahkan warna di logo pun tidak kita gunakan warna Pemuda Katolik, tapi kita gunakan di warna labelnya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya,
takutnya apa sih kasusnya kayak MSGO digugat sama PSGO sampai 37 miliar itu. Enggak akan kayak gitu. Kita sudah daftarin Haki aman gitu ya. Jadi maksudnya kayak ini juga sudah kita daftarin Haki karena hak paten merek itu adalah salah satu hal yang paling mendasar sebelum kita mendaftar ke BPOM. Jadi saat ini sudah di taraf BPOM itu Haki sudah aman gitu. Jadi kalau misalnya ditanya ini bagaimana masalah ship apa segala macam, selama kita tidak menggunakan nama yang sama dan logo itu tidak sama persis, insya Allah aman. Mungkin itu sih jawaban dari saya. Terima kasih. Silakan Mbak Umbu, Ketua Umbu kalau ada tambahan ya. Silakan Kang Umbu. Baik. Kalau ada tambahan. Ada tambahan sedikit. Jadi ini mungkin merangkum tadi secara teknis sudah dijelaskan oleh Mbak Regina. Saya mau bilang bahwa apa yang kita lakukan hari ini baik dari Pemuda Katolik pengurus pusat sampai ke Komcap dan cabang gitu ya. Sampai ke Komda dan Komcap, itu hari ini sebenarnya kita sedang melakukan pengembangan jejaring. Jadi sebelumnya hanya jejaring organisasi, jejaring Pemuda Katolik, hari ini kita kembangkan jejaring ini menjadi jejaring ekonomi juga. Nah, ini yang sedang kita lakukan sehingga sekarang kita memilih bukan proyek ya, tapi produk base-nya itu adalah produknya Petra Natural dulu, supaya teman-teman di daerah punya produk yang bisa dipasarkan, yang bisa dipakai, bisa dipasarkan. Nah, ini seharusnya makanya tadi saya bicara soal ekosistem aircraft gitu ya, supaya nanti ini dibantu oleh teman-teman yang lain. Jadi ada yang bisa bikin video bagus, bisa bikin konten bagus. Nah, ini mensupport untuk membuat video-video promosi dari produk tersebut gitu. Jadi memang ini kita dorong supaya jejaring bisnisnya jalan, dan nanti ini kalau sudah sudah tersebar di seluruh Indonesia dan ini sudah jalan, sudah bisnis ini bisa running, kita kan bisa bikin, nanti kami di gugus tugas kami tentu akan membuat pendampingan dan pelatihan-pelatihan yang rutin, itu temanya nanti bisa marketing, bisa digital, dan lain-lain. Dan kita kan sangat dibantu oleh teknologi Zoom seperti ini kan, jadi kita bisa melakukan itu saya rasa. Saya rasa itu yang tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kang Umbu. Nah teman-teman, kami juga buka sesi kedua untuk pertanyaan ya. Kami persilakan. Ayo teman-teman yang lain, seperti tadi mau dapat voucher, silakan aktif dalam webinar ini. Ayo tadi Kang Alfian, silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Sangat bersyukur sekali malam hari ini kita berbicara daging semua nih yang disampaikan narasumber yang luar biasa, ada Kang Umbu sama Ibu Regina. Kita sangat mengapresiasi itu. Yang pertama dari kami pengurus di Komcap Cianjur, salah satu bentuk komitmen kami untuk mendukung program yang menurut saya ini langkah progresif dari organisasi. Gitu. Jadi ada, kalau teman-teman KNPI itu berbicara tentang aktivispreneur, jadi Pemuda Katolik Preneur juga ini sedang running. Jadi langkah kami dari Komcap Cianjur untuk memesan satu paket produk dengan nilai 300. Nanti secara teknis kami akan transaksi langsung, mohon arahan. Ya. Terus yang kedua, ya, jadi yang kedua, produk-produk yang disampaikan ini memang produk yang sangat kita butuhkan, bahkan kita pakai setiap hari. Jadi kalau dari kita melihat bahwa segmen pasarnya saat ini itu adalah kita sendiri gitu. Mulai dari dalam kita, terus yang kedua umat-umat Katolik. Tadi saya lihat data itu kita punya kekuatan di 8,7 juta itu yang ada di Indonesia. Itu kalau kita berbicara secara keseluruhan ya. Kalau kita ngambil 1% saja itu, saya pikir itu langkah yang sangat luar biasa. Terus yang kedua, secara organisasi juga sudah terstruktur sistematis, mulai dari gereja, penyebaran gereja, sekolah-sekolah. Itu saya pikir segmen pasar yang saya pikir sangat potensial dari sisi market, dan yang kedua menjadi target utama kita untuk penjualan ini nanti. Tentu yang menjalankan ini adalah teman-teman Pemuda Katolik, sehingga membutuhkan support training gitu ya dari Pemuda Katolik pengurus pusat. Nanti seperti apa bentuk ekosistemnya itu nanti mohon arahan.
Seperti itu. Mungkin itu yang kami butuh pandangan dari Pak Umbu terkait proses ekosistem penjualan produk ini. Kalau saya melihatnya adalah memulai dari kita dulu gitu. Makanya tadi Komcap Cianjur langsung memesan satu paket, itu merupakan langkah dari kami, komitmen kami untuk mendukung program ini. Begitu saja dari kami, terima kasih. Oke, baik Pak Alfian. Teman-teman yang lain, silakan, kami persilakan. Bisa klik raise hand atau bersuara duluan, kami persilakan. Yang dari Bandung nih, Kang Erik, bisa menanggapi, mangga. Kang Erik atau Kang Riki dari Bandung. Silakan. Yang mau menanggapi atau mau bertanya? Boleh tanya, Bang. Boleh. Bang. Kang Oki. Oh, ini sangat menarik ya produknya ya. Emang ini barang yang yang banyak digunakan oleh sehari-hari oleh kita ya. Kemudian ini saya boleh tanya nggak sih, biasanya kan pasti tadi produk ini kan di sharingnya sebagai natural ya. Boleh tahu nggak ya dari sisi produk ini kalau tadi kan saya ada bagian produk yang dari buah wani ya kalau nggak salah ya. Itu kalau dari sisi perkebunannya itu apakah itu produk dari Indonesia atau apakah kita ngambil dari yang lain? Kemudian untuk tadi yang saya sangat menarik tentang yang kadar alkohol yang digunakan oleh dari ketan dari ketan ya. Nah, itu kira-kira itu produksinya di mana sih buat barang-barang atau bahan-bahan tersebut diambil dari mana? Karena terus terang ya kalau kita bisa bangga juga ya kalau memang itu berasal dari Indonesia, itu bisa nambah nilai positif sih buat barang atau produk yang kita jual ini, dan ini mungkin jadi satu brand yang bagus buat nanti marketing ke depannya ya. Mungkin itu sih Mbak Regina atau Bang Umbu. Demikian dari saya, terima kasih. Ya. Terima Oke, kasih. baik, kami persilakan. Ada lagi yang mau bertanya? Kami persilakan. Jika tidak ada, ayo kami persilakan Teh Regina untuk menjawab. Baik, terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Jadi balik lagi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang sejak 2015 lalu usaha yang saya lakukan adalah memang membuat body care natural. Gitu, kebetulan saya ada pabrik, puji Tuhan ada di wilayah Jakarta. Tadinya ada di Jakarta Barat, saat ini baru pindah ke daerah Bekasi. Jadi mungkin tadi teman-teman yang ada di Bekasi kalau mau mampir silahkan buat lihat proses produksinya. Dan memang selama ini pun kami banyak bergerak untuk membuat produk maklun. Jadi ada lebih dari 200 brand lokal yang ada di Indonesia membuat produk di pabrik kami dengan brand yang masing-masing berbeda-beda, aroma berbeda-beda, dan kami buat custom. Jadi untuk saat ini pun kami membuat untuk Petra Natural dengan kualitas juga yang memang sudah bisa dijamin karena memang kami juga melakukan ekspor ke beberapa negara. Salah satunya ke Dubai, seperti mungkin rekan-rekan di sini tahu Hello Kitty ya. Hello Kitty di Dubai itu ada spa salon untuk Hello Kitty untuk anak-anak kecil. Itu produknya juga kami yang membuat dan di sana di rebranding kembali seperti itu. Jadi balik lagi kalau misalnya ditanya bahan-bahannya dari mana, bahan-bahannya itu dari Indonesia. Kayak minyak atsiri, kemudian essential oil yang dipakai sebagai campuran fragrance, sunnya dan segala macam, itu semua dari bahan-bahan alam yang ada di Indonesia. Kecuali ada permintaan seperti argan oil yang tidak ada di Indonesia. Itu kami memang harus import dari Maroko. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih sebenarnya spiritnya gitu, ya memang kita ingin menumbuhkan juga bekerja sama langsung, dan kita ada juga sertifikasi fair trade di mana ada kerjasama langsung dengan para petani untuk menyerap langsung hasil bumi dari Indonesia. Mungkin itu sih Mas yang bisa saya jawab. Jika ada pertanyaan lain silahkan. Tapi balik lagi untuk Petra Natural itu sendiri, ya sebenarnya memang
Kalau ditanya bahan-bahannya apa segala macam, kita bisa mempertanggungjawabkan gitu karena memang ada izin-izin jelas dari Indonesia, baik BPOM ataupun halal. Seperti itu. Terima kasih. Baik, Bu Regina. Yang tadi mengenai dari Pak Alfian Syukur, bisa dibantu Kang Umbu mengenai ekosistem bisnis ini seperti apa sih? Ya, siap. Peluang dan tantangannya. Betul. Jadi sama-sama kita ketahui ya bahwa kekuatan Katolik itu salah satunya di jejaring gitu. Bahkan di antara banyak organisasi agama itu jejaring kita itu sebenarnya yang paling solid gitu ya, paling solid. Nah, kalau praktisnya begini sebetulnya. Jadi dengan teman-teman menjadi reseller dari produk Petra Natural ini, peluangnya itu masih banyak sekali kalau kita memainkan data-data database kita gitu. Artinya kita punya hampir setiap gereja itu kan kita punya toko rohani, itu bisa kita titip misalnya. Atau kita kerjasama dengan UMKM kita di lingkungan atau di KBG gitu ya, di lingkungan atau di komunitas basis. Kita cari tahu yang punya warung misalnya. Yang punya warung-warung itu berapa ini kita bisa titip. Nah kan seperti itu. Jadi sebetulnya adalah kita ingin mendorong bagaimana jejaring pemuda Katolik ini juga bersama dengan umat memanfaatkan jejaring umat lalu sama-sama membangun konsep ekonomi ini gitu. Saya rasa itu, Bang. Oh, baik. Kang Umbu. Nah, kita di sini dari tadi ada juga hadir rekan muda kita yang sekarang duduk di Dewan dari Kota Bandung. Kang Erik, bisa bersuara Kang Erik? Dalam kesempatan. Ya, mohon maaf sedang di selesai rapat badan anggaran. Lagi di jalan. Di kendaraan. Jadi ya, menyimak. Jadi silakan Kang. Salam hormat ya. Salam kenal sama teman-teman semua ya. Materinya bagus, kita sudah daftar melalui websitenya Kak Regina ya. Ya sudah daftar, bagus. Tinggal nanti pelaksanaannya mengikuti dulu. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Semangat buat teman-teman semua, ketua-ketua, pembicara. Terima kasih. Kalau di Bandung kita bilang atur nuhun. Terima kasih. Nah, ya Pak, makasih Kang Eri. Ya teman-teman, kesempatan terakhir ini. Saya harusnya sudah habis waktunya, namun kesempatan terakhir untuk bertanya. Betul kita masih ada narasumber kita, mangga kami persilakan. Berhitung 5, 4. Ya, Kang. Saya mungkin menambahkan sedikit. Ya, ini hanya menjelaskan kepada teman-teman, izin para narasumber. Kemarin sebenarnya ada beberapa kegelisahan yang sudah disampaikan tadi oleh teman-teman dari Cianjur. Ada masukan bagaimana kemudian ini bisa berjejaring dengan paroki. Nah, ini juga bisa jadi kesempatan untuk teman-teman. Kadang-kadang ya, mengajukan proposal ke paroki ya, proposal saja, tapi kalau masuknya lewat produk ini, menawarkan ini bisa jadi dipakai di paroki masing-masing, karena teman-teman saya yakin sudah punya jejaring masing-masing di paroki-paroki, khususnya kedekatan seperti Cianjur ya, sangat dekat sekali dengan pastor parokinya, walaupun sama-sama Manggarai. Saya pikir itu bisa dimanfaatkan dan itu bisa menjadi langkah yang baik untuk mengawali. Terima kasih. Itu saja Kang Bambang untuk menambahkan. Oke, makasih Kang Edi. Nah itu teman-teman peluangnya sangat bagus, cukup menarik ya. Silakan pilih produknya dan mulai mendaftar karena ada peluang sederhana disampaikan Kang Edi. Kita bisa langsung dengan jejaring kita paroki dan bisa terlebih sekolah bahkan juga rumah sakit jejaring Katolik. Baik rekan-rekan sekalian, waktu kita emang ditujukan untuk sampai jam 8.45 menit dan sekarang sudah tepat waktu jam 8.45 menit. Sebelum kita menutup, ada baiknya kita aplaus untuk narasumber kita dan diri kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu sekalian, teman-teman, terima kasih atas informasi dan sharing yang bagus. Terima kasih atas
upaya kemandirian organisasi kita ini. Dan ini hanya kita yang dapat melakukan upaya bagaimana organisasi kita dapat mandiri dan juga berjalan secara leluasa. Baik, selanjutnya kami serahkan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, Teh Regina, Vianney, dan Akang Umbu Billy. Terima kasih banyak atas Siap, sama-sama. Terima kasih, Kang. Penjelasan hari ini. Kami kembalikan kepada MC kita, Kang Rey. Mangga. Oke, terima kasih Kang Bambang sudah memandu jalannya webinar kita ini dengan sangat bagus ya. Boleh dong buat Kang Bambang kita kasih aplaus juga dong ya. Oke, teman-teman narasumber kita, Kang Umbu dan Teh Regina, kami juga atas nama Komda Jabar mengucapkan banyak terima kasih atas paparannya, atas ide-idenya, membuka wawasan kami. Ternyata kami itu boleh loh, layak loh, bisa loh untuk menjadi pebisnis. Gitu ya teman-teman dari Komda Jabar, cabang-cabang kita dimanapun Anda berada. Oke, karena sudah berakhir webinar kita, maka luar biasa semangatnya sekjen kita ini, luar biasa ini. Terima kasih ketuaku yang punya Sukabumi. Oke, berarti tibalah saatnya kita di waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengumuman pemenang. Ya, kira-kira siapa? Ayo, boleh? Sudah mulai ketar-ketir siapa Sepertinya pemenangnya? Bekasi yang juara ini. Wah, langsung ya, langsung tembak ya. Bekasi Jangan siap gitu jadi... ketuaku. Jangan gitu ketuaku. Bekasi siap nggak jadi pemenangnya nih? Bekasi mau jadi apapun siap, Abang Ngeda. Oh gitu ya. Apalagi sekarang kan dibilang nanti Teh Regina pindah arah ke Bekasi gitu kan. Nah, jadi makin dekat gitu ya, dipepet gitu ya. Jadilah nanti di sana langsung buka cabang baru gitu ya. Oke, teman-teman, kami sudah mensinkronisasikan yang mendaftar tadi untuk peserta dan juga yang hadir di kita di room Zoom ini. Maka dengan berat hati, berat hati. Iyalah, harusnya nggak rela saya nih mereka ini menang. Tuh kan langsung open cam kan? Oke ya. Emosi. Bekasi open cam langsung. Ya, jadi sesuai dengan yang kita sampaikan tadi bahwa ada 2 cabang yang akan kita berikan paket voucher 300.000 itu ya. Nah, jadi ada 2 pendaftar terbanyak ya, diantaranya adalah Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor. Dan memang mereka juga menjadi peserta teraktif gitu ya. Nah, jadi tidak perlu diragukan lagi bahwa pemenangnya pada malam hari ini yang berhak mendapat 2 voucher paket 300.000 jatuh kepada Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor. Luar biasa. Oke, nanti habis ini teman-teman boleh langsung menghubungi kami ya, supaya nanti kita bisa tekniknya seperti apa. Nanti kita langsung juga berhubungan dengan Teh Regina. Seperti itu teman-teman pemenang. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita selesaikan? Cukup, Kang. Cukup ya, kalau sudah begitu, memang kita ini padat sekali jadwalnya. Saya tahu gitu kan, Ferdinand masih mau bertanya dia, kok bisa kami menang gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti kita japri-japrian saja. Oke, kalau begitu kita akan sudahi pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Kita tadi sudah mengawali dengan doa, maka sekarang kita satukan hati, kita persiapkan hati kita supaya apa yang kita sudah bahas, apa yang sudah kita rencanakan pada malam hari ini sungguh benar-benar diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan menjadi peluang bisnis buat kita semuanya. Oke, teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan dan bimbingan-Mu, serta penyelenggaraanmu untuk webinar kami pada malam hari ini. Tuhan, kami sudah belajar banyak hal, kami juga sudah merencanakan banyak hal. Maka Tuhan, kami percaya segala yang baik yang boleh kami lakukan pada malam hari ini, sungguh bersumber daripada-Mu. Maka Tuhan, kami juga kembalikan kepada-Mu ke dalam penyelenggaraan, dan berkat-Mu Tuhan, agar semua kiranya apa yang kami rencanakan itu sungguh demi kemuliaan nama-Mu dan juga kerajaan-Mu dipermuliakan di dunia ini. Maka biarlah lewat pekerjaan kami, lewat kegiatan kami, pelayanan kami, lewat organisasi kami pemuda Katolik dimanapun kami berada, nama-Mu semakin dimuliakan. Tuhan, berkatilah pemuda Katolik se-Jawa Barat dan semua cabang-cabangnya, dan juga ketetapan hati serta niat-niat baik kami, agar segala sesuatunya Tuhan boleh kami lakukan dengan seturut kehendak-Mu. Tuhan, sebentar kami akan berpisah dari ruang Zoom ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami, akan kami beristirahat, maka kami persembahkan diri kami, agar kiranya Tuhan segala sesuatu yang kami masih akan kerjakan dan istirahat malam kami, sungguh dalam naungan-Mu. Maka kami boleh beristirahat dengan tentram, dan esok pagi Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat walafiat dalam kelimpahan berkat-Mu. Maka Tuhan, kami persembahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Bunda Maria, Bunda yang penuh belas kasih, terima kasih Bunda, karena Engkau senantiasa menuntun dan membimbing kami, serta menghantar setiap doa-doa dan permohonan kami ke hadirat Putra-Mu Yesus yang pasti tidak akan menolak-Mu. Maka Bunda, terimalah salam kami ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Santo Yohanes Bresman, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, teman-teman. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri.
Teh Regina, ketua, seketua semuanya, terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih Bang Umbu, para Siap, ketua. siap. Terima kasih. Terima kasih Yang Kang kelompok. Sampai ketemu di Zoom berikutnya. Terima kasih Abang Ketua, narasumber semua, terima kasih. Siap. Ditunggu Cianjur komunikasi dengan Bang Rey untuk Petra Natural. Siap. Terima kasih Kang Enggar, Kang Ilyas, Siap. Ketua Riki. Ada juga dari Banten nih, Bang Ari, Andreas, Ketua Arnold, Ketua Padro, Pasca, Terima kasih Simon, Ketua. Siap. Noel. Terima kasih Ketua. Siap. Bang Sejin. Siap, Abang. Oh, berarti Lukas. mau daftar berarti hubungi Bang Rey ya. Iya dong. Nanti ada Kan Regina dan Reginal. Teman-teman ada yang mau beli Iya, Bang hand sanitizer? Reginal. Jangan Regina ya, bahaya nih. Ya, semua. Terima kasih Ketua Banten. Wah, baru kelihatan nih Kang Alex. Terima kasih sudah bergabung. Andreas, Kak Zulfa, Ariska, Arsen, Kak Vivi. Terima kasih. Izin saya N pamit. Oke, terima kasih semua. Pamit juga. Ya, selamat malam.